Thank you buat tim worship yang sudah melayani. Dan mari Bapak Ibu sekali lagi saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa kembali menyerahkan terutama untuk sesi pada malam ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami lemah dan terbatas, tapi kami rindu hidup untuk nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi berbicara bagi setiap kami supaya kami dapat memahami firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang lemah ini Tuhan, sehingga tidak menjadi batasan untuk penyampaian firman-Mu yang tidak terbatas. Kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam sesi yang kedua ini kita sama-sama akan memasuki bagaimana kemudian setiap praktis, setiap praktikal, setiap area praktikal dapat kita gumulkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tadi kita sudah belajar bersama-sama bahwa untuk mengalami transformasi Bapak Ibu, maka kita perlu belajar ada 3 tahapan. Ada I yang pertama, masih ingat I-nya apa Bapak Ibu? Identity. I yang kedua, imitation. Oke, I yang ketiga, intentional life. Identity berbicara tentang identitas, imitation berbicara tentang keserupaan, dan intentional life berbicara tentang hidup yang disengaja, yang dikondisikan sedemikian rupa untuk kemudian kita ikut Tuhan. Malam ini secara khusus kita akan belajar tentang identitas. Karena ini merupakan di antara semua I, ini merupakan I yang paling penting, paling signifikan. Maka kemudian kita akan membagi identitas ini di dalam 2 sesi. 1 sesi di malam ini dan 1 sesi lagi besok kita akan belajar bersama-sama. Malam ini secara khusus kita akan bergumul tentang bagaimana kita menyadari identitas kita. Itu bagian yang penting. Jadi malam ini, sesi malam ini mengajak kita untuk menyadari. Bukan memahami saja, tapi menyadari identitas kita di hadapan Tuhan. Dan besok kita bersama-sama akan melihat identitas dalam lingkup yang berbeda. Ya, oke. Untuk menolong kita memahami tentang identitas ini, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan pendahuluan ini. Dunia Bapak Ibu berusaha untuk menyatakan diri kita berdasarkan status yang kita miliki. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Dunia berusaha untuk menyatakan diri kita, keberadaan diri kita, keberhargaan diri kita berdasarkan status yang kita miliki. Status ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah berbicara tentang kedudukan kita di hadapan masyarakat. Martabat kita, harta kekayaan kita, kedudukan kita, jabatan kita. Begitulah cara dunia memberikan harga kepada Anda dan saya. Sehingga dari sana timbullah satu identitas. Akan sangat berbahaya kalau kemudian kita membiarkan dunia menilai kita. Maka kita akan seharga jabatan kita. Jadi kalau kita tidak mendapatkan jabatan tertentu berarti saya tidak berharga. Ya. Kalau kita tidak berada di posisi tertentu, harta kekayaan tertentu, maka kemudian kita tidak berharga. Oleh karena itu kejelasan identitas kita itu sangat penting di hadapan Tuhan. Dunia menyatakan diri kita melalui status di dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara kebalikannya firman Tuhan menyatakan diri kita berdasarkan identitas kita. Status dan identitas itu berbeda Bapak Ibu. Sekali lagi, status dan identitas itu berbeda. Identitas adalah jati diri kita sebenarnya. The origin of me. Diri kita yang sebenarnya. Itu adalah esensi kita yang sebenarnya. Masalahnya adalah seringkali kita membangun identitas kita berdasarkan status kita. Saya berikan contoh sederhana di dalam 2 tahun bahkan 3 tahun ini Bapak Ibu. Ada satu isu yang cukup viral terjadi terutama di dalam dunia influencer. Yaitu kemudian mendapati bahwa beberapa influencer terutama di Cungguo, di China, juga kemudian Malaysia. Mereka bukan influencer yang kaya raya, tetapi berusaha untuk menampilkan diri sedemikian rupa supaya orang melihat ini influencer yang sangat kaya. Begitu ya. Contoh sederhananya, mereka mengumpulkan sesama influencer untuk kemudian mereka booking satu kamar hotel yang harganya ratusan juta. Oke. Dan kemudian memamerkan bahwa mereka tinggal di sana, mereka berlibur di sana. Termasuk kendaraan,
Mereka mengatakan bahwa itu ada kendaraan mereka, foto di depan kendaraan yang sangat mahal. Padahal pinjaman, dipakai bersama untuk foto. Kenapa? Perlu untuk membangun status. Itu yang terjadi di dunia kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak dapat memungkiri hal-hal ini mengganggu perspektif kita terhadap identitas kita di hadapan Tuhan. Identitas terganggu, keberhargaan diri kita bermasalah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk melihat apa jadinya kalau kemudian penyimpangan identitas itu terjadi. Terutama kita melihat pada zaman-zaman sekarang, kalau dulu kita mengatakan kita membangun karier, ketika kita bekerja, kita setahap demi setahap. Tapi somehow cara kerja zaman sekarang berbeda. Anak-anak muda tidak lagi merintis pekerjaan. Tidak ada lagi istilah merintis pekerjaan di dalam hukum ekonomi. Somehow semua berubah. Ketika kemudian anak-anak muda mulai menjajaki bisnis, itu langsung levelnya di atas Bapak Ibu. Banyak CEO anak muda zaman sekarang. Somehow cara orang bekerja udah berubah begitu. Semakin terikat dengan status itu. Jatuh pun semakin mudah. Sehingga ketika jatuh gitu tidak survive. Kenapa? Keberhargaan dirinya ada di sana. Bagaimana dia ingin hidup, bagaimana cara dia hidup, semua bergantung kepada status itu. Nah oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang akan terjadi jikalau kemudian penyimpangan-penyimpangan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, penyimpangan itu akan terjadi kalau ada ketidakjelasan gambar diri. Sekali lagi, ketidakjelasan gambar diri. Nah ini berkaitan dengan natur dosa kita. Kita sama-sama tahu bahwa ketika pada mulanya Allah menciptakan manusia cukup unik. Tuhan tidak memberikan satu gambaran tertentu tentang bagaimana dia menciptakan manusia. Di luar daripada ketika menciptakan manusia Allah mengatakan bahwa diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Oke, di luar daripada itu gak ada. Tuhan tidak pernah mengatakan mari kita ciptakan manusia yang kemudian akan menjadi the ultimate being. Penguasa. Akan menjadi suatu pribadi yang sangat hebat. Mereka menjadi penguasa dunia. Tidak ditulis demikian rupa. Tidak ada sama sekali opsi itu. Tapi dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan karena Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia Bapak Ibu. Maka kemudian terjadi ketidakjelasan gambar diri. Dari sanalah kemudian kalau kita perhatikan baik-baik. Dari Kejadian pasal 3 sampai cerita seterusnya. Semua orang berusaha mencari harga diri. Termasuk kisah tentang Babel. Bukankah itu juga kisah di mana manusia mencari harga diri. Mereka ingin dikenang, bahasanya begitu. Mereka ingin dianggap sehingga mereka berusaha untuk menggapai Allah. Nah lihat, semua adalah berbicara soal penyimpangan identitas diri. Termasuk kita pada zaman sekarang. Beberapa orang bekerja bukan karena demi income. Bukan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Semata-mata karena status. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Berikutnya, karena terjadi ketidakjelasan gambar diri, maka kabur keberhargaan diri kita. Kenapa bisa kabur? Karena pandangan dunia. Dunia berusaha mengajarkan kalau Bapak Ibu mengikuti setiap motivasi yang ada, setiap seminar-seminar yang mendorong bakat dan yang lain, selalu berujung kepada bahwa Anda bisa mengandalkan diri Anda. Anda adalah the ultimate being. Anda punya kapabilitas itu, ayo yakin kamu bisa. Sementara kekristenan mengajarkan hal yang bertolak belakang. Bukan karena kapabilitas kamu, tapi karena kehadiran Allah di dalamnya. Bukan karena kemampuan suami atau istri, tetapi kepala keluarganya karena ada Allah di sana yang menjadi kepala keluarga. Bukan karena engkau, tapi karena Allah. Tapi dunia mengajarkan kebalik. Kamu bisa. Ayo kamu pasti bisa. Nah gitu ya, sehingga terbawalah di dalam kehidupan kita. Ketika kita menanyakan anak kita bagaimana kabarnya? Kabarnya harus luar biasa, kalau bisa pakai 1, 2, 3, and 4. Bukankah begitu Bapak Ibu? Why? Apakah kita tidak menerima kerapuhan hati? Keterbatasan perjalanan kehidupan? Kerapuhan anak kita? Sehingga kita mengatakan bahwa gak bisa, gak menerima. Dan somehow itu masuk sampai ke gereja. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Jangan muka pepaya, ayo kita bersama. Yang muka pepaya ubah jadi muka lemon, begitu ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa begitu. Saya yang paling sering jawab, saya sakit, saya sedih. Jadi apakah saya tidak diterima? Lihat cara dunia berusaha mempengaruhi kita. Membuat keberhargaan diri kita itu menjadi kabur. Menjadi kabur. Itu sangat berbahaya. Akibatnya apa? Maka kita berusaha mencari pengakuan. Dan sosial media lah menjadi sarana pengakuan kita.
Ibu-ibu yang pintar memasak. Kalau anak muda sudah so pasti ya. Ibu-ibu yang pintar memasak. Bagaimana cara kita memamerkan masakan kita? Karena suami kita telat memuji kita. Bukankah Instagram adalah cara terbaik, bukan? Betul? Ketika Bapak Ibu mengupload sesuatu ke dalam Instagram, apa yang ada di dalam pikiran kita? Dari sanalah kita dapat mengevaluasi setiap hal yang ada. Dengan semua hal ini kita dapat melihat kalau Bapak Ibu merasa kita mengalami gangguan ketidakjelasan gambar diri. Kabur keberhargaan diri kita. Tidak cukup keberhargaan diri kita. Kita merasa dengan ikut Tuhan saja sekarang saya disciple of Jesus, son of God. Itu tidak cukup. Maka kemudian ada masalah di dalam keberhargaan diri kita. Akibatnya Bapak Ibu kita banyak main di Instagram. Kita banyak main di sosial media. Kita banyak main di Facebook. Bukan hanya sebagai sarana untuk mencari informasi. Tapi menjadi sarana bagi kita untuk menutup kehidupan kita. Jadi kita tidak lagi dapat menjadi otentik di hadapan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang sibuk menutup diri. Oke. Oleh karena itu malam ini di dalam sesi identitas yang pertama ini kita sama-sama akan belajar bahwa transformasi itu Bapak Ibu dimulai dari kejelasan dan pemulihan identitas. Dua poin inilah yang akan kita belajar malam ini, kejelasan dan pemulihan identitas. Kalau bagian ini kita clear, maka kita dapat masuk ke tahapan imitation, serupa, menyerupai Allah. Tapi kalau bagian ini kita tidak clear Bapak Ibu, maka kita akan sulit masuk ke dalam kehidupan kita untuk belajar serupa dengan Allah. Sekali lagi, transformasi dimulai dari kejelasan dan pemulihan identitas. Saya akan mulai dari kejelasan identitas. Kita akan kembali ke dalam natur kita, esensi kita, ke masa di mana Allah menciptakan manusia. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 27. Minta bantuan Bapak Ibu untuk membacakan bagi kita bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari teks ini kita dapat melihat bahwa kejelasan identitas dimulai dari kita menyadari dan memahami bahwa keberadaan kita bukan sebuah kebetulan. Keberadaan anak-anak kita bukan sebuah kebetulan. Setiap pemuda di tempat ini, entah bagaimana kondisi waktu kelahiran kita. Apakah karena mungkin ada satu istilah lahir di luar nikah begitu ya. Maka kita mulai punya pemikiran bahwa saya adalah pribadi yang tidak berharga. Saya adalah pribadi yang keberadaannya di dunia ini tidak dianggap, tidak diinginkan. Kecelakaan, bahasa itu sering. Di dalam kekristenan, di dalam teologi kekristenan terutama ketika kita melihat kejadian pasal yang pertama ini. Bagaimana Allah menciptakan dan menghadirkan tentang esensi dan keberadaan manusia itu. Tidak ada pernah rancangan kecelakaan. Tidak pernah ada rancangan kebetulan. Sehingga dengan demikian engkau sangat signifikan bagi Allah. Engkau sangat berharga bagi Allah. Sekarang kita lihat lebih dalam. Di dalam kejadian yang kita baca dikatakan begini dalam bahasa Inggrisnya. Let us make man in our image. Image di sini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah berbicara tentang mengukir. Begitu ya. Bahasa asli yang dipakai adalah selem. Artinya adalah mengukir. Apa yang dimaksud dengan mengukir Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita menggunakan kata mengukir selalu ada contoh. Tidak ada istilah mengukir itu tanpa contoh, tanpa bayangan, tanpa representasi satu pribadi atau satu objek itu tidak mungkin. Ketika kita mengatakan mengukir selalu ada contoh. Ya, orang yang sedang mengukir pot bunga karena ada contoh pot bunga. Bahkan tidak ada contoh pot bunga pun ada di bayangannya. Karena dia sendiri sudah punya image. Begitulah yang dimaksud dengan image di sini. Jadi ketika Allah menciptakan Anda sesuai dengan gambarnya, maksudnya adalah Allah mengukir Anda sesuai dengan gambarnya Dia. Prosesnya seperti itu. Itu berdasarkan tata bahasa aslinya. Kedua, kita akan melihat berdasarkan tradisi Yahudinya. Di dalam tradisi Yahudi ketika kemudian menerjemahkan bagian ini, diterjemahkan dengan kita memakai, put on. Kita memakai gambar Allah.
Seperti apa gambarannya Bapak Ibu? Seperti jubah sang kaisar, seperti jubah raja. Seseorang yang memakai jubah raja memiliki identitas yang jelas, dia adalah raja. Tidak mungkin yang tidak raja memakai jubah itu. Sehingga ketika kita memakaikan di dalam kehidupan kita image Allah, maka kemudian kita menjadi representasi Allah. Di sana kita menjadi segambar dengan Allah, seberharga seperti itu. Jadi dalam bahasa aslinya maupun di dalam tradisi Yahudinya kita dapat melihat bahwa image di sini benar-benar menekankan bahwa Allah benar-benar merindukan engkau itu benar-benar di dalam Dia. Intim dengan Dia, segambar dengan Dia, serupa dengan Dia. Itulah tujuan keberadaan kita. Sampai di sini Bapak Ibu, saya sangat berharap kita dapat memahami bersama-sama ya. Oke, saya akan lanjut. Setelah kita memahami kejelasan identitas kita, bahwa kita berharga, kita diciptakan dengan satu maksud yang sangat jelas. Kita diukir Allah menjadi serupa dengan Dia, menjadi sama dengan gambar Dia. Masalahnya adalah jelas di Kejadian 3 dikatakan kita jatuh di dalam dosa. Ya, kita jatuh di dalam dosa. Sejak saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian berbicara tentang gambar diri kita. Berbicara soal keserupaan kita dengan Allah, itu menjadi bermasalah. Maka kita perlu memahami tentang pemulihan identitas. Ya, dan itu adalah konteks kita. Ketika kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita mengalami pemulihan identitas. Seperti apa itu pemulihan identitas? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sini ada dua bagian yang saya ingin ajak kita lihat bersama-sama. Pertama adalah karena kita ini buatan Allah. Itu mengacu kepada Kejadian pasal pertama yang tadi kita lihat. Bahwa kita adalah buatan Allah. Kita adalah karyanya Allah. Tetapi karena dosa muncullah statement berikutnya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah dengan demikian kita dapat memahami itu adalah dua karya yang berbeda. Pertama kita adalah buatan Allah. Tapi kenapa kok diciptakan lagi dalam Kristus Yesus? Karena keberdosaan kita. Di sanalah kita dipulihkan kembali gambar kita. Oke? Jadi kalau kemudian ada orang yang berkata, oke, baik saya dapat paham bahwa saya diciptakan segambar Allah. Keberadaan saya bukan kebetulan. Tapi hidup saya di dalam dosa. Hidup saya di dalam cemar. Sepertinya di antara semua orang hina, saya yang paling hina. Bersyukurlah kalau kita adalah orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Recreate, reborn Bapak Ibu di dalam Kristus Yesus. Pada saat itulah kita dipulihkan. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian karya salib itu ada di dalam kehidupan kita. Untuk kembali memulihkan gambar kita di hadapan Tuhan. Berikutnya 1 Petrus pasal 1 ayat 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Uniknya Bapak Ibu berbicara tentang identitas. Ada yang mengatakan begini dan kita perlu mengakui kebenarannya. Status itu dikejar, tapi identitas itu dilahirkan. Ada yang mengatakan demikian. Sekali lagi Bapak Ibu ya, status itu dikejar. Maka Bapak Ibu bekerja sedemikian rupa, menggapai, mengejar jabatan dan yang lainnya. Status itu dikejar, tapi identitas itu dilahirkan. Bagaimana kemudian identitas kita dipulihkan? Yaitu kita dilahirkan kembali oleh Kristus di dalam karya penebusannya. Makanya teks di dalam catatan 1 Petrus ini pasal 1 ayat 23 dicatat dengan sangat indah. Kamu telah dilahirkan kembali Bapak Ibu. Karena dilahirkan kembali identitas kita jelas. Bahkan di sini menekankan sebegitu seriusnya proses adopsi Allah kepada setiap kita untuk menjadi anak. Bahkan proses adopsi itu dikatakan sedemikian rupa sampai digambarkan kita dilahirkan kembali di dalam karya Allah Roh Kudus. Sehingga identitas kita benar-benar clear. Dilahirkan oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Saya ingin menggambarkan demikian. Bapak Ibu, kita tidak dapat memilih melahirkan anak seperti apa, betul? Ada kita melahirkan anak yang normal, ada melahirkan anak kemudian yang tidak normal.
Kita tidak dapat kontrol, somehow Tuhan izinkan dengan berbagai pertimbangan dan kita mungkin tidak pernah tahu itu. Tapi seterbatas apapun anak kita, statusnya jelas anak siapa. Mau seperti apapun anak itu kalau lahir dari orang besar tertentu, dia tetap akan menjadi orang besar. Kenapa? Karena status kelahirannya. Itu namanya identitas. Dia tidak perlu kejar. Betul, mungkin sampai usia tertentu dia tidak pandai ngomong. Sampai usia tertentu dia tidak pandai jalan. Anak normal sudah ngomong, sudah berbicara, sudah jalan. Tapi dia gak bisa. Tapi identitasnya tidak akan berubah oleh keterbatasannya. Identitasnya jelas, oh dia tuh anaknya si ini. Anaknya si ini. Itu maksudnya dilahirkan kembali. Begitu tegasnya Allah menggambarkan keberadaan diri kita. Dipulihkan kembali dari dosa. Bukan hanya sekedar diselamatkan di atas kayu salib. Tapi reborn Bapak Ibu. Dilahirkan kembali. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Memberikan kita gambaran kenapa Allah melakukan semua itu. Menegaskan identitas kita. Memulihkan identitas kita. Why? 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita diperbandingkan Bapak Ibu antara identitas kita dengan kemudian identitas di dunia. Dunia tidak mengenal kita. Makanya dunia berusaha untuk menyeret kita menjadi miliknya. Kita dikatakan jelas adalah anak-anak Allah. Itu identitas kita. Jadi kalau kita mau mengalami transformasi, kita harus jelas dengan identitas kita. Oke, dan itu dimulai dari kasih Allah. It's about love. Jadi kalau hari ini saya diizinkan untuk menyimpulkan teologi kekristenan. Saya diizinkan untuk menyimpulkan segala pengajaran yang ada di Alkitab. Jawabannya cuma satu. I love. Kasih. Cuma itu. Karya keselamatan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 juga sama. Dimulai deh karena begitu besar kasih. Di dalam catatan Yohanes yang kita lihat juga berbicara sama. Sebelum menekankan tentang status kita, identitas kita adalah anak-anak Allah. Dikatakan kasihnya, besarnya kasih Allah yang dikaruniakan kepada Anda dan saya. Jadi hari ini ketika kita mengetahui semua itu, ketika kita bertanya, Tuhan kenapa memberikan identitas yang begitu luar biasa? Kenapa memberikan kita kejelasan identitas yang begitu luar biasa? Bahkan ketika dosa pun kita dipulihkan. Why? Karena Allah mencintai Anda. Karena Allah mengasihi Anda. Poinnya ada di sana Bapak Ibu. It's about love. Semua adalah tentang cinta. Saya akan bacakan sekali lagi untuk mengingatkan kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Sekali lagi Bapak Ibu, kita adalah anak-anak Allah. Sampai di sini saya berharap kita clear dengan identitas kita. Itu penting. Saya pernah bertanya kepada jemaat sebelumnya. Ketika kita berproses melihat Tuhan menciptakan binatang dengan begitu indah. Salah satu yang menjadi ikon pada malam ini di dalam konferensi kita adalah kupu-kupu. Ya, ada ulat, ada kepompong dan yang lainnya. Kepompong tidak dapat memilih setelah kemudian dia bertransformasi dia pengen jadi singa. Bisa Bapak Ibu? Saya tidak ahli biologi. Mungkin ada guru biologi di sini yang boleh membantu saya. Siapa tahu saya salah gitu ya. Kepompong bisa memilih Pak Teddy. Dia tidak hanya bisa menjadi kupu-kupu. Tergantung singa, kucing, anjing semua bisa begitu ya. Berarti dia mengalami gangguan identitas. Identitas itu cuma satu. Cuma bisa bertransformasi kepada satu objek Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita adalah anak-anak Allah akan bertransformasi menjadi seperti Allah. Kita tidak akan bisa transformasi kemana-mana. Makanya kenapa di awal tadi dikatakan Anda harus memilih mau jadi sama dengan dunia atau menjadi sama dengan Kristus. Itu pilihan. Jadi saya rindu Bapak Ibu dengan kejelasan identitas malam ini. Tidak ada lagi anak Tuhan yang mengatakan bahwa pertama saya tidak berharga. Kedua, saya tidak punya tujuan. Ketiga, saya tidak tahu kenapa saya ditempatkan di keluarga ini. Keempat,
Saya tidak berharga karena saya dipecat, karena saya tidak punya pekerjaan ini, karena gaji saya cuma segini. Saya tidak berharga karena suami saya seperti ini. Saya tidak berharga karena istri saya seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita masih memiliki pandangan demikian, kita akan susah mengalami transformasi. Karena identitas kita bermasalah. Supaya kita dapat memahami bahwa kita adalah kupu-kupu yang luar biasa, yang diciptakan dengan sangat cantik dan indah. Sadari dulu. Dari jauh sebelumnya, ketika kita masih ulat, ketika kita masih telur, ketika kita masih kepompong, kita tuh jelas kupu-kupu kok. Begitu. Kita akan bertransformasi. Tapi dunia berusaha mengubah pikiran kita. Enggak kok. Anda tidak berharga. Itu buktinya. Besok ketika ke kantor, tuh lihat kan. Nggak ada yang menganggap kamu. Nggak ada yang memuji diri kamu. Tuh lihat tuh. Jadi kita butuh pengakuan dunia. Itu yang berusaha dikatakan bahwa dunia tidak mengenal dia. Karena dunia tidak mengenal Allah, jangan cari pengakuan dunia. Cari pengakuan Yesus, cari pengakuan Allah. Karena Allah yang menciptakan Anda. Seperti saya berkata kepada anak saya, kalau tidak dipuji di sekolah tidak apa-apa. Yang penting bagaimana papi dan mamimu mengenal kamu dan memuji kamu. That's the point. Bukankah begitu relasi kita dengan Allah? Jadi saya rindu Bapak Ibu, biarlah malam ini, ketika kita menutup sesi yang kedua ini, kita clear dengan identitas kita. Kita anak Allah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Malam ini Bapak Ibu sekali lagi saya mau memberikan kesempatan kepada Anda dan saya. Saya tidak tahu bagaimana kita menilai diri kita selama ini. Atas dasar jabatan, kuasa, pandangan orang dan pandangan dunia. Malam ini saya ingin memberikan konfirmasi jelas melalui firman Tuhan. Anda telah dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Pakai waktu 5 menit ini untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Dan kembali kepada Sang Bapa yang mengasihi Anda. Setelah Anda bersyukur di hadapan Tuhan, pada saat ini datanglah kepada Tuhan sekali lagi. Minta Allah Roh Kudus memberikan konfirmasi yang jelas di dalam hati kita tentang identitas kita. Siapakah kita yang sebenarnya? Jangan biarkan suara dunia, suara rekan-rekan dan sahabat kita yang tidak mengenal Allah menilai kita. Bahkan suara di dalam pikiran kita yang menilai diri kita sendiri. Mungkin pada saat ini engkau hidup dengan banyak luka di masa lalu. Tapi tidak ada keberadaan yang kebetulan. Engkau buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Karena Allah mengasihi engkau. Minta Allah Roh Kudus memberikan konfirmasi yang jelas terus menerus. Berdoalah, berdoalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Kami bersyukur untuk setiap bagian firman-Mu yang memberikan klarifikasi yang jelas akan status identitas kami. Dengan menyadari kejelasan identitas kami akan mampu untuk bertransformasi. Karena kami tidak akan mampu berjalan di dalam proses itu kalau kami tidak jelas siapa diri kami yang sebenarnya. Karena kami juga tidak tahu tujuan keberadaan kami. Oleh karena itu Tuhan, malam ini tiada kata lain yang dapat kami panjatkan selain terima kasih, terima kasih. Kami semakin dikonfirmasi bahwa kami berharga. Kami berharga bukan karena kami melakukan sesuatu. Kami berharga bukan karena kapabilitas kami. Kami berharga bukan karena kemampuan kami. Kami berharga bukan karena kedudukan, bahkan posisi orang tua. Kami berharga karena kami anak Allah. Kami anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap bagian firman-Mu yang berbicara bagi kami. Biarlah kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan gairah yang dipulihkan oleh Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.